Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satria Wirata. Saya berasal dari kelas 11 TKJ 1 dan ini adalah video tugas ketiga dari mata pelajaran Pak Heri. Ya, karena kita sudah melewati 3 materi, jadi bagi kalian yang menyempatkan diri untuk menonton video saya di akun YouTube-nya TKJ, kita banyak sekali melihat perubahan di sini, mulai dari saya yang berambut ya teman-teman, lalu ada di belakang saya juga ada hal-hal yang cukup berbeda. Jadi di sini seperti biasa, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu adalah ragam komunikasi dan standar komunikasi. Jadi video kali ini adalah video yang membahas tentang proses dari komunikasi tersebut. Jadi bisa dibilang proses komunikasi ini kita sudah bahas di video sebelum, di 2 video sebelumnya. Jadi masih ada keterkaitan yang memang masih sangat familiar. Jadi kalian akan tidak terlalu jauh ya, karena memang pada saat di video pertama dan video kedua kita ada sedikit membahas tentang proses komunikasi ini. Jadi langsung aja ke videonya. Dari tadi kita bertele-tele ya, jadi langsung aja ke videonya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu proses komunikasi. Jadi seperti yang video-video sebelumnya, pengertian komunikasi sudah saya jelaskan, yaitu tentang pertukaran informasi antara 2 orang atau lebih menggunakan beberapa bahasa atau perantara ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas tentang proses komunikasi. Di sini proses komunikasi itu ada banyak jenisnya, dan kita akan di sini akan membahas tentang proses komunikasi audio, video atau visual, audio visual, dan komunikasi data. Yang saya pahami di sini adalah komunikasi audio ini ada bermacam-macam ya teman-teman, mulai dari audio yang radio atau telepon mungkin dan sebagainya. Tetapi ada juga komunikasi audio yang kayak telepon secara aplikasi seperti WhatsApp mungkin dan IG atau sebagainya. Itu saya akan masukkan ke dalam bagian komunikasi data, karena di situ ada proses encode dan decode data di dalam transmisinya. Jadi di bagian proses komunikasi audio ini, itu proses audionya adalah, jadi prosesnya adalah dengan cara kita mendengar ya teman-teman. Jadi secara nama adalah audio, di mana adalah suara. Jadi suara kita bisa dengar ya teman-teman. Jadi di sini audio adalah komunikasi yang bisa kita dengar. Jadi kalau misalnya kita ada seperti telepon kabel gitu atau radio, dan itu cara proses komunikasinya itu seperti ada namanya encode dan decode ya teman-teman. Tapi kalau di radio itu berbeda dengan data. Nanti akan saya jelaskan. Jadi pada saat kita, misalnya saat seperti saya ini, mikrofon menangkap suara saya. Lalu pada saat di radio itu akan diubah menjadi gelombang radio ya teman-teman, akan di encode menjadi gelombang radio. Lalu penerima akan mendekode gelombang radio tersebut menjadi suara kembali. Jadi encode itu adalah merubah suara seperti ini ke dalam kode-kode, atau bisa dibilang ke dalam hal yang lain. Jadi suara diubah menjadi gelombang radio, lalu di decode. Nah, di decode ini setelah dia jadi gelombang radio tadi, itu akan dipecah lagi, dibuka lagi. Misalnya umpamakanlah itu di dalam kardus gitu ya. Jadi encode itu di packing, dikirim, nanti decode itu dibuka, di barangnya dibuka, lalu akan disajikan sebagai suara yang ada di radio. Itu untuk proses komunikasi audio ya teman-teman. Itu sama aja kayak telepon kabel. Jadi pada saat telepon kabel itu kita menelepon, lalu suara kita akan diubah menjadi gelombang, disalurkan ke kabel. Selanjutnya akan diubah lagi menjadi suara di tempat tujuan. Selanjutnya adalah komunikasi video. Yang kedua ya. Yang kedua adalah komunikasi video. Dan di sini sebenarnya pada dasarnya sama-sama aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak komunikasi visual ya, lebih tepatnya komunikasi visual ini lebih kepada bisa ke gambar ya teman-teman. Jadi komunikasi visual ini adalah hal yang bisa kita lihat. Visual, hal yang bisa kita lihat. Jadi lukisan pun itu bisa dikatakan sebagai komunikasi visual. Lukisan yang secara dia tidak bisa bergerak, tidak bisa memberikan apa-apa gitu ya. Tetapi sebenarnya lukisan itu bisa memberikan informasi mengenai gambar di dalamnya. Misalnya ada lukisan burung. Jadi di dalam lukisan tersebut memberikan informasi bahwa ini burung apa dan bentuknya seperti apa. Ada poster dan sebagainya. Dan macam-macam lainnya. Jadi itu lebih sederhana ya mungkin ya. Jadi komunikasi visual adalah komunikasi yang dapat kita lihat. Prosesnya ya kita melihat hal yang akan dikomunikasikan.
Selanjutnya berbeda lagi jika kita masuk ke komunikasi audiovisual. Jika komunikasi audiovisual ini yang ketiga, yang komunikasi audiovisual ini lebih banyak ya, banyak jangkauannya seperti televisi. Seperti televisi itulah komunikasi audiovisual yang hanya berlangsung satu arah. Jadi di mana penyiar akan memberikan siaran televisi kepada kita dan kita tidak bisa membalas atau memberikan respon kepada penyiar tersebut. Jadi di sini sistemnya sama aja kayak komunikasi yang pertama, komunikasi audio. Jadi sebuah gambar, video gitu, sebuah video, misalnya contohnya televisi ya. Itu sebuah video, ada audionya, akan ditransmisikan, di-encode melalui satelit dan pemancar di televisi kita akan menangkap gelombang tersebut ya teman-teman. Jadi akan menangkap gelombang tersebut dan lalu di-decode di televisi tersebut dan akan diubah menjadi tampilan visual dan audio. Seperti namanya, audiovisual. Audiovisual berarti adalah komunikasi yang bisa kita lihat dan bisa kita dengar. Jadi sebenarnya jika dilihat proses itu tidak terlalu rumit ya kalau misalnya secara dasar, karena pengirim, komunikator mengirim data atau benda itu akan di-encode, lalu ditransmisikan, di-decode, lalu akan ditampilkan. Seperti itu. Dan kita akan masuk ke bagian dari proses komunikasi data. Nah, di sini proses komunikasi data ini lebih rumit daripada sebelumnya karena di sini melibatkan jaringan internet dan lain sebagainya. Jadi pada saat misalnya seperti saat ini ya, kita video conference contohnya. Itu adalah contoh komunikasi data. Sebenarnya banyak sih komunikasi data, itu bisa kayak chat, bisa kayak internet dan sebagainya. Pada saat kita ngechat, contohnya kita chat di Instagram atau di WhatsApp. Nah, kita akan mengetik. Lalu ketikan kita ini masih berbentuk bahasa manusia ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Lalu akan di-encode oleh mesin di dalam HP itu, di dalam smartphone itu, dalam aplikasi akan di-encode, di-transkrip gitu. Lalu dia akan dikirim melalui jaringan internet. Sebenarnya tidak sesimpel itu ya, cuman ini adalah bahasa gampangnya lah. Jadi setelah kita ketik, kita kirim, pesan kita akan ditranskrip atau di-encode, lalu dikirim melalui jaringan internet, lalu akan sampai di sistem dari lawan bicara kita atau komunikan, lalu akan di-decode, paket-paketnya akan dibuka, dipecah, disatukan kembali, dan ditampilkan menjadi pesan seperti yang kita kirim. Itu contohnya untuk chat ya teman-teman. Kalau misalnya kayak Zoom atau video conference, itu lebih rumit sebenarnya, tapi pada dasarnya sama aja. Kamera dan mikrofon menangkap video dan audio kita, lalu akan di-encode, ditranskrip, kirim melalui jaringan internet, masuk ke dalam sistem dari komunikan, lalu di-decode lagi, lalu ditampilkan ke layar kalian. Seperti saya akan membuat video ini, lalu saya akan mengubahnya menjadi, akan di-encode oleh sistem pada komputer, lalu akan dikirim ke jaringan internet, dan pada saat kalian membuka YouTube, di situ paket yang telah di-encode akan di-decode lalu ditampilkan menjadi video yang bisa kalian nikmati. Jadi dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa dari seluruh proses komunikasi itu ada beberapa unsur utama. Pertama adalah komunikator. Komunikator itu pengirim, bisa jadi saya. Selanjutnya ada komunikan, itu kalian, penerima, bisa jadi orang lain, dan contohnya kalian lah ya, karena kalian menerima pesan atau informasi yang saya berikan. Selanjutnya adalah pesan. Pesan ini adalah materi atau hal yang ingin disampaikan kepada komunikan dari komunikator. Selanjutnya adalah encode, seperti yang saya bilang tadi, bahwa informasi atau hal yang ditangkap oleh alat elektronik akan diubah menjadi kode-kode, ditranskrip, lalu akan di-decode atau dipecah kembali untuk bisa ditampilkan kepada komunikan. Jadi totalnya ada 5 unsur utama dari semua penjelasan yang saya jelaskan tadi. Jadi sebenarnya proses komunikasi ini cukup mudah untuk dimengerti. Jika dasar dan strukturnya kita dapat mengerti dengan mudah. Untuk misalnya untuk proses encode dan decode itu akan lebih rumit lagi daripada yang saya jelaskan. Cuman karena ini adalah video pembelajaran yang mudah untuk dimengerti, jadi saya menjelaskan bagian dari dasar dan strukturnya saja. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan komen
karena ini video di YouTube. Jadi kalian bisa lihat video-video sebelumnya karena itu adalah video pembelajaran juga karena ini tugas. Jadi omong-omong ini sudah bulan November dan wabah COVID-19 telah berjalan sekitar udah lama gitu ya, dan kita sudah terjebak di antara sistem pembelajaran yang menurut saya kurang menyenangkan ini selama berbulan-bulan, dan mungkin ini sudah mau setahun ya teman-teman, kurang 2 bulan, kurang 3 bulan lagi lah setahun. Jadi mungkin inilah tugas video terakhir sebelum UAS atau ujian akhir semester, sebelum semester 2. Jadi saya harap di semester 2 nanti kita akan bertemu secara langsung. Jadi tidak membuat video seperti ini lagi. Jadi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.